Oke. Ya, ya. Hmm, Kakak ini apa? Apa yang kakak rasa ketika pertama kali ke Singapura? Pertama kali ke Singapura tuh saya senang sekali. Pokoknya full happy karena saya tidak menyangka kalau saya bisa sampai ke sana. Karena itu sesuatu mungkin banyak orang uh, pengen ke luar negeri tapi tidak kesampaian karena faktor Uang. ekonomi Ya, juga. Terus nyamuk, betul. terus walaupun mau ke luar negeri juga kan, kecuali kalau mungkin orang yang bisa berbahasa Inggris juga, itu Ya, salah satu. ya, Jadi kalau dia ada uang, dia mau ke luar negeri juga, kalau misalkan dia tidak bisa berbahasa Inggris, dia mau bertemu dengan orang-orang di sana kan susah juga mau ya, komunikasi begitu. betul. Itu satu. Dan saya senang sekali waktu pergi juga bukan sendiri tapi dengan bos, jadinya aman, Aman, terkendali. betul. Walaupun tidak Inggris, Tapi masih bisa dikendalikan. tapi jatuh bangun tapi masih ada orang yang bisa menyelamatkan gitu. Heeh. Nah, eh, Lanjut. terus ini apa? Ada tidak budaya Singapura yang kayak kelihatannya kayak aneh atau sulit untuk diadaptasi begitu? Oke, jadi salah satunya adalah air minum. Jadi pertama kali di sana tuh, kali sampai di sana tuh kebetulan haus dan saya Mhm. cari air, kan biasa atau apartemen orang siapkan air begitu di botol. Tapi waktu di sana saya cari-cari tidak ada botol di tempat situ. Di tempat ada cermin segala macam barang-barang, ada titik tempat-tempat cukup air ada, tapi tidak ada itu tempat air yang orang siapkan di situ. Dan saya tanya Lenci, aku minum air. Lenci bilang apa? Ambil air di WC. Pasti kaget itu. Maka masa air biasa kita mau minum, karena memang selama ini kan mana ada tuh kita minum air dari WC. Biasa minum kan ambil dari keran yang dari luar punya yang kita ambil, baru biasa kasih panas begitu, di kompor kasih panas mendidih baru mau minum. Tapi ini ambil di WC maksudnya bagaimana? Artinya dijelaskan itu air, orang ada tulis pakai bahasa Inggris di situ. Kalau boleh bisa pakai minum, sikat gigi boleh, pokoknya itu boleh. Jadi ambil dari situ. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, uh, di kalau misalnya di tempat-tempat umum kayak di toilet begitu, orang tidak siapkan ya siap pantat. Orang tidak siapkan gayung. Yang bersih kan di situ tisu. Jadi contoh ya, kita mau buang air besar atau air kecil, memang agak susah. Apalagi kita terbiasa dengan budaya Indonesia yang setiap kali mau BAB atau mau buang air kecil selalu pakai tuh siram-siram segala macam. Iya. Tapi untuk kalau di sana, kalau pertama, dan saya rasa tidak nyaman sekali. Dan waktu itu kita gunting aqua yang kebetulan bawa dari Indonesia ke sana ada, jadi kita gunting, kita bawa itu di punya tempat yang kecil begini, kita bawa tas. Jadi setiap kali kalau misalnya mau BAB atau mau kencing, tetap kita bawa itu dan kita pakai. Nah, jadi saya rasa itu salah satu dua itu yang tadi saya cerita. Oke. Terus kakak Oke. pernah mengalami hambatan dalam berkomunikasi saat berinteraksi dengan penduduk setempat begitu? Oke, ini ketiga ya, ini pertanyaan yang ketiga. Jadi yang pertama sekali, hari pertama sampai di sana di punya pagi, kan kebetulan sampainya sudah malam, sangat malam. Jadi waktu itu saya tidur sama-sama dengan anak yang itu dengan dia punya bapak, dorang tidur di lantai bawah. Entah di lantai berapa itu, terus saya sampai tidur di atas. Nah, dia punya pagi, suruh saya pakaian turun di lantai bawah, kamar bawah yang bapak dengan anak yang laki-laki ada tidur itu. Jadi orang tidur sama-sama di atas. Dan saat saya turun sampai di bawah, itu orang yang kasih bersih itu hotel, itu kan sana dari Singapura. Yeah. Saya berdiri di depan itu kamar. Ibu saya cuma tunggu di luar, sahabat Toki.
itu bos laki-laki bilang tunggu, mungkin karena ada baganti jadi suruh tunggu. Jadi saya berdiri luar, tiba-tiba datanglah ini orang yang kasih bersih kamar-kamar yang datang dan bicara seperti saya gitu. Dia maksud mungkin saya tidak mengerti apa sudah dia bilang. Yang saya maksud mungkin karena saat itu saya posisinya berdiri di depan itu kamar, dan waktu mungkin dia punya pertanyaan saya pilih saja, mungkin dia bilang mungkin dia sampai kehilangan kunci atau apa sehingga tidak bisa masuk kamar, karena kasih itu kayak kartu khusus yang orang boleh mau pakai tap di kamar untuk orang masuk. Iya. Jadi akses untuk bisa, aduh saya cuma lihat itu ibu orang di sana kan kebanyakan pekerja di sana tuh kebanyakan orang yang sudah tua lah gitu sih begitu. Dan waktu itu saya bingung dan tidak mungkin saya mau bilang yes, no. Sedangkan saya sendiri tidak mengerti dia punya. Iya. Jadi itu saya cuma berdiam dan mungkin kok dapat dengar ada kayak orang udah bicara di luar, akhirnya dia keluar. Terus kok nggak ada balas, senyum. Yang kedua lagi, ini kedua juga lucu waktu kita ngobrol di dalam saya punya ada masuk dan anak-anak beli ini mainan anak-anak Lego begitu di sana. Dan waktu itu karena itu juga tentang air, habis air Ci bilang Kori ambil uang pergi beli minuman di sana, biar yang dingin atau yang biasa juga tidak apa-apa, beli saja. Terus waktu itu Ci kasih saya uang $2 dan saya bingung bagaimana, sekalipun saya mungkin ada tahu bahasa Inggris sedikit-sedikit, tapi untuk kayak cara panjang ini agak susah. Mungkin kalau saya berdiam lama, kalau saya terjemahkan saya bisa, hanya saja kalau satu kali itu kan bingung tuh. Jadi waktu itu saya bilang bagaimana, saya bicaranya ada air di sini, langsung ambil saja air. Dan waktu itu saya pergi, saya tidak jadi akhirnya saya pergi saja cari aqua pergi, pokoknya ada pergi antri bayar begini, pas ibu saya kan terus itu ibu kita dia bilang pakai bahasa Inggris ya, kalau kamu beli satu depo harga sekian, kalau kamu beli dua berarti dua. Jadi saya bilang ada diskon segala macam, jadi dia bilang satu rugi dong, harus ya bisa dapat 2 botol air. Akhirnya pikir pas dia pas spontan bilang saya pakai bahasa Inggris, rupa kayak otak kayak hilang, kayak hati kecil saya bilang begini, tenang Kori, tenang, lu harus lu cara dan spontan mungkin dia maksud begini, selang oke, yes kasih langsung tuh uang di itu kasih di dia, habis ambil tuh air, pergi dalam perjalanan pergi cari masuk di toko yang satu cidong dan masuk beli itu mainan, terus senyum dan tertawa akhirnya sampai kita Ya ampun. bahasa saya masih berdiam. Pulang ke rumah baru cerita kucing tertawa. Tapi yang lucunya tuh pas jalan perjalanan itu saya bilang di mana minum water. Aduh, pokoknya itu tuh mungkin semuanya lucu. Oke. Terus kakak, seberapa cepat proses penyesuaian diri kakak terhadap kondisi lingkungan yang baru? Aduh, kalau penyesuaian diri waktu itu kan di sana harus 5 hari kalau tidak salah. Dia menyesuaikan itu WC, air minum, dan itu makanan juga. Karena di sana banyak kita di sini nih suka makan yang ada garam. Betul. Terus ada sedikit pedis. Di sana kita ini makan banyak tuh, kecuali mungkin ada rasa garam sedikit, terus ada pedis sedikit, kita makan banyak. Tapi rupanya di sana kalau masing-masing daerah atau negara itu kan berbeda tuh. Jadi selama di sana tuh saya rasa kocek dan mungkin saya kurus kalau dicuci. Terus tapi kakak
apakah kakak pernah menemukan kayak ada aturan atau tata krama yang terasa asing gitu bagi kakak sebagai Kalau seorang kalau Indonesia? kalau untuk pertama kayak sana sampah juga kayak sampah-sampah begitu, memang kita tidak bisa boleh apa buang sembarangan karena kalau mau lihat di sana kan di sana kayak kebersihan memang saya rasa kok mantul Rendah juga ya? orang hampir kita jalanan hampir sampah kita tidak kayak di Indonesia begini pergi situ ada selokan Iya. yang orang buang sampah ada taruh di hampir jarang sekali kita dapat. Terus kayak di tempat-tempat mall begitu tertib sekali. Kalau misalnya kayak mau naik eskalator begitu Iya, toh, iya. kalau sampai kayak itu orang yang kita pilih mall mau naik turun, entah mau jalur kanan kiri tuh orang naik turun begini. Jadi kayak kita mau tuh ke atas toh, Iya. ke atas begini tuh harusnya oh ini apa kalau di sana yang kita lihat tuh sebelah kiri atau kanan itu yang berdiri supaya orang yang suka berjalan kaki orang jalan ke atas Iya, mau iya. turun tuh sama jadi beda sekali kalau di sini biar mau posisi mau naik juga ada berdiri mau naik lagi beda beda sekali dengan di sana. Iya, iya. Terus ini apa? Apakah masyarakat lokal di sana tuh dikenal dengan cukup orang yang kayak cukup responsif atau respon atau ramah terhadap sapaan dari kita pendatang atau kayak orang asing dari Indonesia begitu? Tapi kalau di sana kayaknya bagaimana ya? Pertama kali pergi, ini sapa orang ini, kayaknya saya tidak pernah soalnya saya takut sapa orang. Maksudnya kayak kalau selama di bandara tuh, orang welcome, maksudnya Oh, kalau mau tuh langsung udah jelaskan, apalagi kayak orang-orang yang baru mungkin pertama kali datang karena waktu kita pergi juga kan, masih sempat tanya tuh, oh, ini mau kemana, bagaimana tuh. iya. Orang responnya cepat, aku bandara jalan selama jalan di sana kok ini dengan orang saya rasa Orangnya ramah. tidak ada kan. Berarti di sana orangnya Pelayanan ramah kayak semua. pelayanan jadi kayak selama masuk kalau saya lihat yang kayak Cidung Babli atau apa dong punya pelayanan bagus tapi kan orang jadi saya rasa ya bagus mantap sih Bagus. orang pelayanan terhadap Terus, orang-orang yang datang. apakah pengalaman menetap di sana mempengaruhi perubahan perilaku atau gaya hidup kamu, kakak, setelah kembali ke Indonesia? Saya rasa tidak. Tidak ya? Oke, terus bagaimana pendapat kakak mengenai perbandingan cita rasa makanan di sana dengan masakan Indonesia yang identik dengan kekayaan rempah-rempah? Bagaimana ulang kakak? Bagaimana pendapat kakak mengenai perbandingan cita rasa makanan di sana dengan masakan Indonesia yang identik dengan kekayaan rempah-rempah? Maksudnya dong punya apa perbedaan Iya, perbedaan cita rasa makanan di Singapura dengan Indonesia. ini pendapat tentang itu. Jadi kalau untuk dong punya makanan yang tadi pertama tuh enak, hanya saja kalau untuk kayak di orang-orang Indonesia di sini kan hampir semua daun-daun Betul, betul. bukan cuma daun-daun di barang-barang terasa kayak di kalau di Manado sini kan hampir orang bilang rempah-rempah tuh hampir daun-daun yang kita di timur kayak di Jepang atau di NTT sana yang tidak pakai di sini orang pakai jadi lidah mungkin sudah terbiasa dengan makanan ini baru pergi di suatu tempat ya mungkin orang masak mungkin berbeda mungkin ada bahan-bahan yang mungkin sama persis dengan yang orang di sini orang ada agak masak tapi ada bumbu lain yang mungkin orang tidak tambah yang kita saat kita makan terasa kayak agak lain. Sama contoh sayuran yang mungkin kangkung ya di Indonesia juga ada kangkung tapi kalau masak punya tambah punya atau apa barang-barang lainnya orang biasa berbeda kayak kita makan kayak agak lain walaupun sama-sama kangkung jadi begitu kayak beda tapi rasanya beda. Terus kakak di sana beda ini kayak makan nasi begitu atau orang di sana tuh kayak makan roti? Nasi ada nasi jadi kalau maksudnya mau pesen nasi tapi dia punya lauk nih dia punya tolakan ini saya rasa tidak pas jadi kalau saya makan cuma kalau ya jual dengan nasi saya pesan saja nasi dan garam. Oke.
Terus terkait dengan kebutuhan dasar, apakah di sana tuh kayak ada transportasi atau rumah ibadah yang cukup mudah untuk dijangkau? Kayak rumah ibadah atau transportasi yang mudah sekali untuk kita jangkau begitu, ada atau tidak ada? Jadi untuk transportasi di sana kayaknya kalau untuk ibadah kan selama di sana kan satu Oh, ibadah toh. iya, iya. Karena kan cuma ini tujuan ke sana kan liburan juga Liburan. dan waktu itu kan di bulan Desember. Iya. Jadi selama di sana tuh kegiatan tuh ya jalan-jalan di tempat-tempat ini begitu. Tapi Dan juga selama di transportasinya mudah untuk dijangkau. mudah sekali karena waktu di sana tuh kan baru kayak dari kota mana ke mana itu kan di sana kan sudah MRT. Oh, Jadi nggak tepat. Jadi kalau misalnya kayak punya tuh kartu apa namanya kalau masuk di MRT tap begini habis tinggal jadi bukan sama kayak di sini yang mau pergi di Gorontalo sana harus naik bus segala macam. Jadi cepat sekali orang di sana. oh, wow, Pokoknya mantap sekali. kalau mau Keren. ada apa tipe stasiun kereta api MRT habis itu naik jadi masuk dalam tanah keluar tanah jadi pengalaman yang saya paling senang waktu itu cuma lihat gambar kereta tapi pada akhirnya saya bisa masuk dalam tanah keluar. Pengalaman yang memang sulit orang lain juga bisa mendapatkan seperti ini nih. Terus Kesempatan yang tidak mungkin memang lagi. luar, Lanjut. luar biasa sekali. Nah, terus kira-kira tempat yang paling welcome sekali buat turis atau orang baru tuh seperti ada atau tidak, Kak? Oh, maksudnya orang-orang di sana yang welcome dengan Tempat, semuanya orang-orang tempat, dari luar mana? tempat. Iya, kayaknya saya rasa kalau ini, yang penting kalau orang apa dorang welcome. Jadi kecuali ke jalan ke badia memang tidak mau respon, tapi kalau kayak lewat terus bategur atau batanya, dorang dengan sangat apa namanya siap untuk mau menjelaskan ini. Jadi pernah waktu di hotel kita pakai stasiun ke stasiun kereta satu apa itu kan pertama kali atau batanya di orang yang ada dalam perjalanan itu batanya di orang kira-kira ini jarak dari sini dari stasiun kereta api itu jauh atau tidak dan menjelaskan tapi itu dalam bahasa Cina jadi saya juga tidak mengerti itu apa tapi itu orang menjelaskan nanti belok sini ke sini begitu. Jadi setelah dia sudah menjelaskan itu Ci yang sama-sama dengan kita juga itu dia terjemahkan kalau ini orang bilang kita ke sini belok sini begitu. Jadi saya rasa welcome sih orang turis kalau misalnya tanya kemudian tidak jawab itu memang sudah keterlaluan sih. Iya ya. Menurut saya. Bagaimana perbedaan cuaca di Singapura jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia? Cuaca di Singapura tuh kayak seperti apa, Kakak? Kalau untuk cuaca waktu kita pergi bulan Desember jadi hujan, habis hujan panas. Panas. Jadi sama dengan Indonesia. Sama dengan Indonesia. Oke. Terus dari Kakak jadi ada bagaimana Kakak? Dari Kakak ada tips atau saran agar tidak terlalu kaget dengan perbedaan budaya saat pertama kali ke luar negeri, Kak? Ada saran begitu atau tips? Sebelum ke sana search dulu di Google, saya cari tahu dulu atau tanya-tanya dulu mungkin kepada orang yang sudah pernah pergi, yang mungkin sudah lama juga di sana atau orang yang sudah ke luar negeri, tanya orang. Mungkin ada kerabat, teman dan lain-lain, tanya. Iya, betul sekali. Ke negara sini. Berarti ya, tanya orang-orang yang di masing-masing negara itu kan beda-beda aturan. Gaya toh. Iya. Dan untuk di Singapura yang ini saya ada cerita. Jadi untuk saran untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang atau suatu hari nanti pengen ke luar negeri, cari tahu. Kalau misalkan di sana tidak ada gayung, tidak ada bidet, bawa gayung dari rumah. Biar sampai di sana tidak bisa tahan. Untuk lidah yang bisa tahan semua rasa bisa saja apa jalan tidak boleh baroti aman. Aduh
Untuk Oke. oke Ada lagi? untuk apa pengalaman culture shock atau hambatan adaptasi yang paling terkesan bagi kakak di Singapura? Itu bagusnya kakak apa? Pengalaman culture shock atau hambatan adaptasi yang paling berkesan bagi kakak di Singapura. Apa ya? Pengalaman yang paling terkesan Hambatan. itu apa? Seperti apa? Terkesan seperti apa? Saya kira-kira ya waktu itu. Eh, hambatan beradaptasi. Saya rasa sih jangan. Kakak ada pengalaman begitu, pengalaman yang paling berkesan begitu di sana? Yang sekarang yang kayak case apa terkesan wow begitu atau apa? Iya, paling terkesan Atau yang wow begitu. Saat ada hambatan yang paling terkesan di sana itu seperti apa? hambatan yang terkesan apa ya? Kayaknya selama di sana ada enggak ya? Kayaknya tidak ada deh. Tidak ada. Oke. Pokoknya yang hambatan yang sangat terkesan yang sampai hari ini saya masih ingat. Iya. Ya, ada cuma yang tadi saya ceritakan yang tidak bisa berkomunikasi dengan tuh orang-orang. Berarti jangan sampai itu termasuk dalam hambatan yang terkesan. Iya sih cuma itu loh tadi yang Iya. yang beli apa dua itu dengan yang pas itu jalan turun Marco itu orang datang cuma itu dua itu sih dan saya rasa sangat sampai hari ini saya tidak lupa. Lagi yang waktu pertama yang kita naik pesawat itu kan selama ini kita biasa pulang alor terus kali lagi kan bisa kita naik kan pesawat dari maskapai Indonesia toh. Iya. Dan karena lama naik yang untuk pesawat luar negeri Scoot, jadinya waktu itu kayak biasa-biasa di keluar pulang pergi itu kan bisa naik pesawat tapi tas biasa saya taruh di atas pangku begini atau pegang tas di apa kan biasanya kalau tas besar kan taruh di kabin. Iya. Tapi waktu itu tuh biasanya kan waktu pulang pergi juga kan taruh tas di atas pangku kan biasa tidak apa-apa orang tidak biasa tegur. Tapi waktu itu pertama kali berangkat saya taruh tas di atas ini saya punya pangku tas kecil yang biasa selempang begitu. Akhirnya itu pramugari datang dan tegur saya pakai bahasa Inggris dan untungnya di saya punya sebelah itu tuh ada satunya. Jadi dia bilang please your bag apa begitu taruh di bawah jangan taruh di atas kakinya begitu. Dan waktu itu kan saya punya kayak mungkin karena gugup atau bagaimana akhirnya kayak otak kelaris biasa begitu. Kayak hilang begitu tuh. Jadi kalau buat tenang bilang apa itu baru nanti iya dia maksud begini. Maka orang lihat kalau tahaga begini tahu otak-otak yang kayaknya tak bisa terpikir itu langsung hilang memang. Dan aku langsung korek luput tas taruh di bawah sana. Jadi sudah saya angkat saya taruh. Itu sudah sekitar pesawat sudah jalan begitu, saya kan ambil headset pasang di telinga tuh. Akhirnya saya lupa taruh di bawah, saya taruh lagi. Nah, orang masih berjalan ke sana kemari untuk mau periksa begitu jendela-jendela begitu. Pas lihat begini ada tas lagi dia bilang, please your bag. Ya ampun. Jadi berarti akhirnya, ini pengalaman yang paling berkesan. Ci bilang Kori, tungane petas taruh di bawah. Bisa pakai bahasa Manado lagi. Kamu punya tas tuh taruh di bawah itu. Tidak taruh di atas bangku nanti dong untuk tegur ulang. Akhirnya itu tas saya taruh ulang di bawah situ nanti saya pakai headset tuh ada di sana. Jadi saya bilang saya langsung bilang di sama kita naik pesawat orang mulai dari Citylink terus itu bukan Wings Air pokoknya Batik Air tidak ada pernah orang tegur-tegur begini baru kali ini saya dapat tegur dari dia mungkin kita tidak bisa harus membedakan lagi ini sudah beda ini pesawat Indonesia salah satu masih teringat-ingat bisa punya otak. Baik kakak. Ya guys.
Itu saja kakak, terima kasih banyak atas informasi yang sudah saya peroleh. Semoga kakak sehat dan Dan sukses selalu di tanah Manado, dan semoga Desember kembali kita berjumpa di Bukalapak. kalau bercerita Kayaknya ini harus cerita ini apa dulu baru seru nih.